Perkenalkan, saya Dr. Aditya, dokter yang bertugas pada poliklinik pagi hari ini. Baik, saya berbicara dengan Bapak siapa? Wira, Wira Pak ya, usianya berapa Pak? 20 tahun. 20 tahun Pak ya. Baik, Bapak tinggal di mana Pak? Bedulu. Bedulu. Kemudian mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak sudah menikah atau belum? Belum. Belum ya Pak ya. Untuk pekerjaan saat ini sebagai apa Pak? Mahasiswa. Mahasiswa. Kemudian berarti pendidikan terakhirnya SMA Pak ya? Ya. Kemudian Bapak datang kemari dengan keluhan apa Pak? Nyeri saat menelan. Bapak bisa tunjukkan Pak lokasinya di mana saja? Apakah di tenggorokan saja atau ada lokasi spesifik lainnya? Di tenggorokan. Di tenggorokan saja Pak ya. Kemudian keluhan ini sudah Bapak rasakan sejak kapan Pak? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Kemudian Bapak bisa ceritakan bagaimana awalnya Bapak bisa merasakan keluhan ini Pak? Makan makanan yang kurang bergizi. Kemudian timbul keluhan ini ya Pak ya. Ya. Kemudian jika saya ibaratkan dari angka 0 di mana itu tidak nyeri dan angka 10 sangat nyeri, kira-kira keluhan ini ada di angka berapa Pak? 8. 8 ya Pak ya, berarti sudah sangat nyeri ya Pak ya. Ya. Kemudian apakah keluhan ini sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Pak? Tidak. Tidak ya Pak ya. Kemudian apakah terdapat aktivitas yang dapat memperberat dari rasa sakit ini Pak? Pada saat makan. Pada saat makan. Kemudian jika yang memperingan apakah ada? Pada saat istirahat. Pada saat istirahat Pak ya. Kemudian apakah terdapat keluhan-keluhan lain lagi Pak yang terkait dengan keluhan ini? Tidak. Baik, tidak ya Pak ya. Kemudian sebelumnya Bapak sudah pernah melakukan pengobatan Pak? Tidak. Tidak ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki alergi obat? Tidak. Kemudian apakah memiliki riwayat penyakit-penyakit terdahulu Pak? Tidak. Tidak ya Pak ya. Kemudian di keluarga apakah ada yang merasakan rasa sakit sejenis? Tidak. Kemudian untuk kesehariannya Bapak sering meminum atau mengonsumsi makanan dan juga minuman yang tidak bergizi ya Pak ya. Apakah benar? Iya. Kemudian apakah pekerjaan Bapak mempengaruhi dari keluhan ini Pak? Tidak. Baik, tidak ya Pak ya. Baik, karena keluhan Bapak datang kemari yakni nyeri pada saat menelan, jadi saya akan melakukan pemeriksaan pada rongga mulut dan juga tenggorokan Bapak. Dimana untuk prosedurnya sendiri saya akan melakukan pengamatan nanti pada bagian rongga mulut Bapak dan juga tenggorokan Bapak, serta pada bagian leher Bapak. Kemudian saya juga akan melakukan perabaan pada bagian leher Bapak. Mungkin nanti pada saat pemeriksaan akan terasa sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia Pak ya. Baik, karena Bapak bersedia, Bapak bisa tunggu sebentar Pak ya, duduk rileks. Sementara saya akan menyiapkan alat-alatnya. Baik, untuk di sini saya memiliki alat-alat. Yang pertama itu adalah headlamp, kemudian ada juga spatula lidah beserta juga dengan cairan aseptik dan juga ada handscoon. Kemudian di sini saya akan menggunakan alat-alatnya terlebih dahulu, namun saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Kemudian saya akan memasang headlamp setelah selesai mencuci tangan. Kemudian selanjutnya mengatur fokus dari headlamp, yakni 20-30 cm di depan dada pemeriksa dengan diameter 2-3 cm dengan sudut 60 derajat. Setelah itu, kita mulai melakukan pemeriksaan. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Untuk pemeriksaan pertama, saya akan melakukan pemeriksaan pengamatan pada rongga mulut Bapak. Oleh karena itu, Pak bisa lepas dulu Pak maskernya. Letakkan di sini Pak. Baik, Bapak bisa buka mulutnya Pak. Saya akan melakukan pengamatan pada rongga mulut Bapak dan juga bibir Bapak Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengamatan pada lidah Bapak. Bisa diangkat ke atas lidahnya Pak. Kemudian dijulurkan keluar. Kemudian digerakkan kanan kiri Pak. Baik, terima kasih, dimasukkan kembali. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada tonsil Bapak dan juga
saya akan melakukan pemeriksaan pada faring Bapak. Sebelumnya saya akan melakukan penahanan pada lidah Bapak dengan menggunakan spatula lidah. Rileks saja ya Pak lidahnya. Rileks Pak. Baik, saya akan mengamati bagian tonsil Bapak dan faring Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Baik, di sini saya mendapatkan untuk hasil pemeriksaannya itu sendiri, untuk pemeriksaan pada bibir Bapak dan rongga mulut Bapak, saya tidak menemukan adanya bibir pecah-pecah ya Pak ya. Kemudian untuk di sudut mulut Bapak juga tidak terdapat pecah-pecah. Kemudian saya tidak menemukan adanya tumor, trismus atau kesulitan muka mulut. Kemudian tidak saya temukan adanya drooling atau ngiler, dan saya juga tidak menemukan adanya ulkus. Kemudian pada bagian tonsil Bapak itu saya mendapatkan ukurannya adalah T2, di mana itu 26 sampai 50% menutupi orofaring. Kemudian untuk di bagian tonsil Bapak itu juga saya menemukan adanya debritis Pak ya. Kemudian tonsil Bapak itu berlobus-lobus, permukaannya sedikit kasar dan terjadi pembesaran. Kemudian setelah di tonsil saya juga mengamati pada bagian lidah Bapak. Untuk di lidah Bapak sendiri itu saya tidak menemukan adanya ranula, ulcerasi dan juga tumor. Kemudian juga Bapak tidak mengeluhkan adanya gangguan pengecapan. Kemudian di sini juga Bapak pada saat mengecek lidahnya, otot hipoglossusnya, lidahnya dapat digerakkan kanan dan kiri yang menandakan itu tidak terdapat gangguan pergerakan otot hipoglossus. Kemudian pada faring Bapak saya menemukan di sini adanya kemerahan Pak ya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher Bapak, yakni yang pertama pemeriksaan pengamatan. Pak bisa menghadap ke atas Pak sedikit, baik. Kemudian saya akan melakukan pengamatan pada leher Bapak. Baik, terima kasih sudah selesai. Baik, untuk pengamatan leher Bapak sendiri di sini saya tidak menemukan adanya jaringan parut, massa ataupun torticollis ya Pak ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perabaan pada leher Bapak. Namun sebelum itu saya akan melepas head lamp-nya terlebih dahulu. Baik, saya akan melakukan perabaan dari bagian belakang pasien. Bapak bisa menghadap ke kiri Pak. Baik, kemudian saya akan melakukan perabaan dari bagian occipital terlebih dahulu, kemudian di posterior auricula, anterior auricula, kemudian di bagian sebelah sini yakni posterior cervical, kemudian di supraclavicula, kemudian di supraficial cervical, di deep cervical, kemudian di tonsillar, kemudian di bagian mandibular, dan yang terakhir di bagian submental. Baik, Bapak bisa menghadap ke kanan sekarang. Baik, seperti tadi di occipital terlebih dahulu, di posterior auricula, anterior auricula, kemudian di posterior cervical, kemudian di supraclavicula, di supraficial cervical, dan deep cervical. Kemudian di tonsillar, bisa menghadap ke kanan Pak. Tonsillar, kemudian di bagian dari mandibular, dan yang terakhir itu di bagian submental. Baik, untuk pemeriksaan perabaannya sudah selesai saya lakukan, di mana di sini saya sampaikan bahwasannya saya tidak menemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening, dan juga saya tidak menemukan adanya benjolan di berbagai titik yang saya sudah raba ya Pak ya. Untuk pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan anestesik terlebih dahulu sebelum saya sampaikan hasil pemeriksaannya. Pak bisa kembali ke meja pemeriksaan Pak ya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Jadi saya di sini mendapatkan hasilnya. Untuk di bagian tonsil Bapak itu terdapat pembesaran Pak ya, dengan ukurannya itu adalah T2 atau 26 sampai 50% menutupi orofaring. Kemudian juga permukaannya kasar, berlobus-lobus dan terdapat pembesaran. Kemudian saya juga melihat di sini di bagian faring itu saya menemukan hanya tanda kemerahan Pak ya, dan juga saya menemukan di sekitar tonsil juga terdapat debritis. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut saya menyimpulkan bahwa Bapak terdampak yang namanya tonsillofaringitis Bapak, di mana tonsillofaringitis ini terdapat pembesaran pada tonsil Bapak dan juga terdapat radang pada faring Bapak. Nah, untuk saran yang dapat saya sampaikan untuk kedepannya Bapak dijaga pola makannya terlebih dahulu. Kemudian juga nanti saya akan meresepkan obatnya. Bapak bisa konsumsi obatnya secara teratur Pak ya, sesuai dengan resep yang saya berikan. Istirahat yang cukup ya Bapak ya, jangan bergadang. Kemudian sampai di sini ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin Bapak tanyakan, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sehat Bapak. Ya.